What's poppin' ladies and gentlemen, boys and girl. Balik lagi nih bersama kita kelompok 3. Kita namain kelompok 3 karena kita nggak tahu mau kasih nama apa. But it's okay. Oh iya, kami mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan Broadcasting mau bahas tentang jurnal sesuai pandangan kita nih. Di sini kita 4 orang, ada gua Taufik, Adam, Darmawan, sama Naufal. Yap, dalam beberapa menit ke depan kita bakal ngedumel tentang komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, biar gue jelasin ya. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang seperti kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya senyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Selanjutnya ada Darmawan nih bakal jelasin tentang komunikasi nonverbal. Enjoy guys. Nah, di sini kita akan fokus ke komunikasi nonverbal nih. Dari sebuah jurnal yang berjudul Proses Penyampaian Komunikasi Nonverbal pada Pasangan Lesbian, gue baru tahu nih, gimana sih sepasang lesbian tuh melakukan komunikasi nonverbal. Lesbian tuh ada 2 macam, yaitu butch dan femme. Kaum lesbian dalam komunikasi seringkali menggunakan simbol-simbol yang hanya dipahami oleh komunitasnya sendiri. Lesbian yang berposisi sebagai butch cenderung berpenampilan maskulin, lebih suka berpakaian pria. Misalnya kemeja pria, celana panjang, dan potongan rambut pendek. Kaum femme dalam lesbian merupakan karakter yang sangat susah untuk ditebak. Mereka memang benar-benar terlihat seperti wanita normal. Dengan kata lain, tidak ada ciri-ciri yang menggambarkan seorang lesbian. Femme adalah lesbian yang berpenampilan feminisme, lembut, layaknya perempuan heteroseksual lainnya, dan berpakaian perempuan. Nah, ini merupakan studi kasus komunikasi nonverbal tentang penampilan dan karakteristik. Oke, thank you Darmawan. Kali ini, Naufal bakal lanjutin materi yang tadi udah dijelasin sama Darmawan. Stay tune. Nah, ternyata dalam proses sebuah pendekatan atau PDKT sepasang lesbian, itu menggunakan kontak mata juga loh. Mereka tuh melakukan sebuah pandangan-pandangan gitu. Di jurnal ini ada sepasang lesbian yang membagikan pengalamannya. Sebuah pasang lesbian itu berinisial WD dan juga AM. WD adalah lesbian yang berperan sebagai butch dan AM adalah lesbian yang berperan sebagai femme. WD adalah karyawan di sebuah perusahaan swasta di kota Surabaya yang bergerak di bidang konstruksi. Sedangkan AM adalah mahasiswa semester akhir di universitas swasta di kota Surabaya dan mengambil jurusan manajemen perhotelan. WD mengaku telah menjadi butch selama 8 tahun, dan pada saat itu ia masih duduk di bangku SMA. WD adalah tipe butch yang supel dan memiliki banyak teman femme, sehingga dalam komunitas lesbian, WD sering sekali disangka memiliki banyak pacar. Sedangkan AM mengaku memiliki orientasi seksual lesbian sejak 5 tahun yang lalu. Pada saat itu, ia duduk di bangku SMA. WD dan AM bertemu dalam sebuah klub malam di kota Surabaya. Pada saat itu, WD dan AM duduk di meja yang berdekatan. Masing-masing sedang bersama dengan teman-teman mereka. Sehingga pada saat itu mereka hanya dapat berpandang-pandangan. WD pun akhirnya memberanikan diri menanyakan nomor handphone si AM. Setelah bertukar nomor handphone, mereka sering sekali ber-SMS-an dan bertelepon satu sama lain. Selama 1 minggu itu mereka melakukan pendekatan. Akhirnya WD pun memutuskan untuk menjalani hubungan yang lebih serius dengan AM. Dengan kata lain berpacaran. Sampai saat ini usia hubungan WD dan AM sudah mencapai 3 tahun. Dalam menjalani hubungan selama 3 tahun ini, WD dan AM sering mengalami berbagai masalah, terutama dalam hal komunikasi. Contohnya dalam mengkomunikasikan apa yang sedang dirasakan, seperti sedang merasa cemburu. WD cenderung mengungkapkannya dengan menggunakan komunikasi nonverbal, seperti tersenyum tipis,
dan menjawab pertanyaan pasangan sesingkat mungkin. Sehingga ayam sering mengalami kesulitan dalam memahami apa yang dirasakan oleh pasangannya. Ternyata dalam menyatakan rasa cemburu, pasangan lesbian juga memiliki caranya. Yang pertama adalah komunikasi integrasi, yaitu dilakukan dengan memberikan penjelasan dan pengungkapan diri sebagai bentuk tanggapan kecemburuan. Yang kedua, penghindaran, yaitu dilakukan dengan cara menjauh atau menghindarkan diri dari pasangan atau memilih diam sebagai bentuk kecemburuan terhadap pasangan. Nah, yang ketiga adalah pembatasan, yaitu dengan menyelidiki hubungan atau membatasi hubungan agar tidak ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan tersebut. Yang keempat, yaitu pesaing, dengan membuat komentar negatif terhadap saingan atau orang lain. Nah, yang terakhir ini adalah ancaman hubungan, yaitu dengan memberikan ancaman negatif yang dapat mempengaruhi keadaan, misalnya dengan mengakhiri hubungan atau dengan melakukan perselingkuhan. Selanjutnya kita bakal bahas jurnal yang berbeda. Jurnal ini tentang penggunaan simbol-simbol nonverbal antara pengungsi Iran dan warga lokal yang terjadi di Makassar nih. Kali ini akan dijelaskan oleh Adam. Untuk Adam, waktu dan tempat dipersilakan. Jurnal penelitian penggunaan simbol-simbol komunikasi nonverbal antara pengungsi Iran dan warga lokal di Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengategorisasi 1. Penggunaan simbol-simbol komunikasi nonverbal di kalangan pengungsi Iran dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal. 2. Hambatan pengungsi Iran dalam menggunakan simbol-simbol saat berinteraksi dengan masyarakat lokal. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan beberapa informan yang tersebar di berbagai tempat penampungan pengungsi. Penggunaan simbol-simbol komunikasi nonverbal di kalangan pengungsi Iran dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal. Simbol-simbol yang dimaksud adalah yang termasuk dalam kategori nonverbal, yaitu kinesik, terdiri dari gerakan tubuh dan ekspresi wajah, pandangan mata, dan sentuhan atau haptics. Gerakan tubuh yang digunakan pengungsi Iran seperti menunjuk arah, memperagakan gaya minum untuk membeli minuman, menunjuk barang yang diinginkan saat berbelanja, dan mengangguk baik itu saat ingin mengatakan iya tanpa diikuti bahasa verbal, ataupun membalas sapaan warga lokal. Sedangkan ekspresi wajah yang mereka gunakan adalah senyuman yang mereka pahami dari budaya warga lokal. Bentuk dari senyuman ini mereka lakukan saat membalas sapaan warga lokal yang tersenyum kepada mereka, ataupun tersenyum saat ingin menyapa penduduk lokal yang mereka kenal, di mana kebiasaan ini sama sekali tidak mereka lakukan di Iran. Adapun bentuk lain dalam kategori kinesik seperti nonverbal dari warga lokal yang tidak mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari pengungsi Iran, yaitu saat ditertawakan dan ketika diberi simbol dalam tanda kutip gila. Pengalaman tersebut menjadi sesuatu hal yang aneh bagi mereka. Kategori lain dari simbol nonverbal yang tidak digunakan oleh pengungsi Iran saat berinteraksi adalah pandangan mata dan sentuhan. Pandangan mata yaitu tatapan warga lokal yang sering mereka temui saat berbelanja ataupun berjalan-jalan di sekitar kota Makassar. Hal ini hanya menimbulkan berbagai persepsi mengenai makna tatapan tersebut dan membuat mereka tidak nyaman. Sementara bentuk sentuhan yang dimaksud yaitu pengalaman dengan wanita hamil yang ingin menyentuh hidung pengungsi Iran. Hal ini adalah pengalaman baru yang tidak mereka temui sebelumnya dan sempat membuat mereka takut. Maka dapat disimpulkan bahwa warga Iran menggunakan simbol-simbol nonverbal seperti gerakan tangan saat berkomunikasi dengan warga lokal untuk memperjelas pesan yang ingin mereka sampaikan. Namun, simbol lain seperti senyuman dan anggukan adalah bentuk nonverbal yang mereka peroleh dari hasil pengamatan dan pemahaman terhadap warga lokal. Meskipun bertentangan dengan kebiasaan mereka di Iran, tetapi para informan tetap menggunakannya. Adapun simbol seperti pandangan mata dan sentuhan adalah bentuk dari pesan nonverbal yang tidak dipahami maknanya dan tidak digunakan warga Iran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hambatan pengungsi Iran dalam menggunakan simbol-simbol saat berinteraksi dengan masyarakat lokal. Hambatan pengungsi Iran dalam menggunakan komunikasi nonverbal terdiri dari 3 jenis hambatan, yaitu hambatan budaya, hambatan psikologis, dan hambatan persepsi. Yang pertama, hambatan budaya dikarenakan perbedaan latar belakang budaya yang berbeda dan mengakibatkan warga Iran tidak paham dengan simbol komunikasi nonverbal oleh warga lokal. Beberapa simbol komunikasi nonverbal oleh warga lokal yang berbeda dengan budaya Iran yaitu senyuman,
tatapan, sentuhan oleh wanita hamil, dan anggukan. Dari beberapa komunikasi nonverbal yang telah disebutkan, mengakibatkan warga Iran menghindar dan memilih tidak menggunakan simbol-simbol tersebut di awal kedatangannya di Makassar, agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Yang kedua, hambatan psikologis, yaitu hambatan yang terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima. Dari yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat beberapa simbol yang berbeda dengan budaya Iran, simbol-simbol tersebut yang kemudian termasuk dalam hambatan psikologis karena menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, perasaan yang tidak nyaman, dan tidak aman oleh warga Iran. Apa yang mereka rasakan tersebut menjadi penghalang untuk berkomunikasi dengan warga lokal. Yang ketiga yaitu hambatan persepsi. Hambatan persepsi yaitu hambatan yang diakibatkan oleh karena simbol-simbol yang digunakan berbeda maknanya dengan yang dipahami oleh warga Iran. Beberapa simbol komunikasi nonverbal yang mengakibatkan kesalahpahaman persepsi warga Iran yaitu anggukan dan simbol dalam tanda kutip gila oleh warga lokal saat melihat pengungsi Iran memungut sebuah sampah. Dari ketiga hambatan tersebutlah yang menjadi alasan kenapa warga Iran tidak menggunakan simbol-simbol dalam komunikasi nonverbal dengan warga lokal. Dari hasil kasus tersebut menunjukkan bahwa pengungsi Iran menggunakan simbol-simbol saat berkomunikasi dengan warga lokal untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Pengungsi Iran juga mempelajari dan memahami simbol-simbol budaya lokal dan menggunakannya saat berinteraksi dengan warga lokal meskipun berbeda dengan budaya mereka, seperti anggukan dan senyuman. Terdapat 3 hambatan dalam penggunaan simbol-simbol saat komunikasi nonverbal berlangsung, yaitu hambatan budaya, hambatan psikologi, dan hambatan persepsi. Oke, mantap. Makasih guys atas penjelasannya. Menarik banget ya materi yang disampaikan oleh mereka. Tanggapan teman-teman gimana nih tentang materi yang disampaikan oleh mereka? Tulis di kolom komentar ya. Dari 2 jurnal yang udah kita bahas, mana nih menurut teman-teman yang paling menarik? Kalian juga bisa loh tanya-tanya kalau ada suatu hal yang belum jelas. Makasih atas waktu kalian udah dengerin pembahasan kami. See you next time.